nonton di TV, nonton TV saya bilang, karena kan bukan cuma menyebutkan inisial, tapi menyebutkan nama lengkap. Jadi otomatis saya tadi nggak ngerti, tiba-tiba wartawan kok banyak banget yang WhatsApp minta interview, wah ada apa nih gitu. Terus banyak banget keluarga dan juga teman-teman yang bahkan bolehan yang menelpon, kenapa gitu, terus everything okay dan segala macam. Saya juga bingung. Sampai akhirnya saya cek di YouTube, itu udah keluar kan, yang menyebutkan nama saya secara dengan oh belum. Saya belum hubungi. Maksud saya hanya merilis melalui YouTube channel saya bahwa itu adalah bentuk klarifikasi atas apa yang mungkin bukan kepada saya. Karena saya dibilang katanya berpihak. Nah, maka sebab itu saya menjelaskan melalui YouTube channel saya bahwa apa yang saya lakukan, kenapa saya tidak mengelus pihak yang B, kenapa saya hanya mengelus pihak yang A, kenapa saya hanya memegang pihak yang A, padahal menurut pihak yang B, pihak B adalah korbannya. Saya nggak ada urusan. It's not my business. It's not my problem. I don't wanna get involved. Saya nggak mau ikut campur urusan yang bukan urusan saya. Urusan saya kerja, cari uang yang halal, nggak gimmick, kesettingan, kerja yang urus yang untuk korban. Jadi pada saat itu terjadi, dua orang lagi berselisih. Coba saya sekarang tanya sama teman-teman wartawan, kalau ada dua orang yang lagi ribut, yang satu kelihatannya menang ribut, karena posisinya duduk dengan pihak yang B, pihak yang A dalam pada duduk udah berdiri, bahkan membantu beberapa kali kacamata dan handphone. Apa yang dilakuin? Menurut saya orang kalau punya common sense ya, pasti logika kita adalah memegang orang yang lagi uncontrol. Kemarin salah satu netizen berkomentar dan menurut saya ini bagus banget. Saat rumah kebakar, apa yang kita lakukan untuk menyelamatkan rumahnya? Apa kita nyemprotin air ke apinya? Apa kita nyemprotin air ke bagian rumah yang belum kena api? Of course dong, nyemprotin air ke apinya supaya bisa menyelamatkan setengah dari rumah yang mungkin belum kebakar. Nah saat itu Nikita was on fire. Nikita tuh berapi-api banget, kesel, sedih, marah soal anak. Biasanya kan ibu kalau soal anak, dalam banget gitu. Makanya saya berusaha untuk memegang Nikita. Mungkin kalau saya nggak pegang Nikita, saya nggak berusaha menangani Nikita, mungkin, saya bilang mungkin ya, possibilities-nya ada banyak banget, mungkin aja bisa terjadi yang lebih parah dibandingkan apa yang terjadi saat ini. Karena saya peduli dengan pihak B dan pihak A supaya tidak terjadi hal yang lebih parah lagi. Misalnya, ini hal lebih parah bukan cuma pukul-pukulan mas, serangan jantung. Kita nggak tahu namanya orang udah usia atau Nikita juga anak muda semua banyak yang nggak tahu sakit. Itu kan begitu emosi, makanya saya bilang nih, karena saya peduli takut terjadi apa-apa dan itu kan penonton lengkap. Orang hanya begini aja, videonya posting videonya. Dan satu lagi, kalau memang saya mau bilang, saya tidak sama sekali memposting, tidak sama sekali. Teman-teman boleh cek di feed di Instagram apa yang terjadi saat itu. Saya tidak posting sama sekali. Kenapa? Saya tidak membenarkan orang yang posting, saya tidak menyalahkan orang yang posting. Itu personal choice, itu pilihan pribadi masing-masing. Karena mungkin ada orang yang nggak bisa ini urusan saya pengen posting karena tujuan tertentu. Tapi buat saya nggak mau posting sama. Karena bukan urusan saya. Seperti saya bilang, saya bukan campur yang bukan urusan saya. Urusan saya cuma cari uang untuk keluarga yang halal, gampang diurus. Jawab Pamel dengan sikapnya Cantik, Bayu. ya, kecewa banget saya. Kalau dibilang kecewa, saya of course yes, I feel disappointed karena saya kehilangan pekerjaan. Ada 3 pekerjaan yang cukup besar hilang karena orang kan nggak tahu. Klien kemarin salah satu bank besar akhirnya mundur untuk dia MC dan influencer karena dibilangnya melanggar karena dilaporkan ke polisi kan seolah kayak hal yang benar-benar melanggar hukum. Padahal coba deh teman-teman lihat sendiri ya, apa yang saya lakukan itu sama sekali tidak berpihak. Saya tidak berusaha untuk intentionally berusaha menyakiti siapapun juga. Yang saya lakukan justru untuk bisa menyelamatkan supaya keadaan paling enggak bisa lebih terkontrol. Itu aja. Tapi katanya Bu Elsa udah sempat minta tayangan itu untuk nggak ditayangin, Mbak Mel. Itu harus tanyakan kepada tim Hotman Paris Show. Tapi Mbak Mel nggak tahu kan? Oh saya nggak tahu sama sekali. Dan saya bilang begitu kelar acara, saya masih tanya sama yang bersangkutan, Bu, are you okay? Saya masih bercandain Bu, habis ini, wah Ibu harus tensi dulu nih Bu, masih bercanda, masih ketawa, masih aja gitu. Setelah saya bilang, Bu sorry ya apa yang kejadian. Bukan saya minta maaf ya, tapi I'm sorry for things happen like that. Karena kan ini tamu datang ke rumah kita, ya dong rumah saya dan rumah Bang Hotman gitu. Ini menurut saya siapapun tamu datang ke rumah kita kalau nggak nyaman kita harus sorry ya. Kata maaf itu penting, bukan berarti kita pihak yang salah. Mbak akan melaporkan balik atau akan membiarkan We'll see, karena saya sebetulnya udah begini. Kerugian bukan cuma material. Kalau buat saya rezeki itu
itu dari Tuhan. Kalau Tuhan sekarang tutup, ntar Tuhan besok buka, itu mau udah miliknya Tuhan. Cuma kan imaterial, kayak misalnya sekarang ya banyak orang yang telepon gitu, sampai kayak tempat-tempat yang saya dulu suka pelayanan untuk melayani anak-anak yang sedang berjuang dengan kanker, malah kenapa dilakukan polisi? Kan nggak enak. Teman-teman boleh lihat sekarang rekam jejak digital itu nggak bisa dihapus. Saya pernah ngeribut, berantem, saya tinggal dan segala macam. Lihat sendiri, saya kalau kerja lempeng lurus, cari uang ya kalau kita lurus lempeng aja belum hidup nyaman, apalagi kita mau kanan kiri, gitu aja. Mel udah siapin pengacara nggak? Buat Pengacara udah ada, pengacara udah ada step. Kalau misalnya aku nggak dapat kembali, tapi aku sih berharapnya makanya aku merilis YouTube channel aku, karena ya aku nggak punya musuh sih. Maksud saya juga sampai saat ini saya berdoa semoga Bu Elsa dapat sehat. Kenapa? Karena saya tahu untuk orang seusia Bu Elsa menghadapi keadaan seperti itu, saya tidak bilang yang benar A atau yang salah B, tapi maksudnya untuk kejadian yang sebesar itu dan viral di mana-mana orang melihatnya, pasti it's tough untuk melihatnya. Saya berdoa buat dia semoga Bu Elsa dalam keadaan sehat.